Di situ gue sempat memutuskan untuk berhenti jadi kru film karena mau jadi entrepreneur. Oh, nice dong. Ya. Ya. Akhirnya gue dikenalin sama salah satu orang untuk bikin coffee shop bareng. Salahnya gue di situ adalah gue nggak tahu siapa dia. Gue nggak kenal siapa dia, hanya dikenalin temen gue. Backgroundnya pun gue nggak tahu. Cuma karena antusias, gue mau jadi pengusaha, gue mau jadi entrepreneur. Jadi berapa orang ya, Mas? Berdua. Berapa orang? Cuma berdua. Jadi cuma Mas berdua, sama partner sama ini? si orang ini. Oke. Karena antusias yang begitu besar ya, gue di situ anak umur berapa ya waktu itu? 25 tahun, 20. Ya, kira-kira Sekitar berarti ya kondisi waktu itu. Iya. Gue lebih muda. Oke, 2 bulan doang sih. Oke, lanjut. Iya. Antusiasnya besar banget dan menutup mata. Pokoknya gue mau bikin bisnis, pokoknya gue mau bikin usaha, whatever it takes. Menutup segala yang harusnya gue perhatikan. Berjalannya waktu, jadilah itu coffee shop dengan konsep gue yang sangat idealis. Mungkin Angga tahu, gue orang yang sangat terlalu amat idealis, berlebihan idealisnya ya, Ga. Idealis kayak gimana Mas? Gue menolak untuk menjawab. Gue main aman. Idealis apa Mas yang lo terapin waktu itu? Karena pada waktu itu belum ada kopi kayak sekarang nih, betul. kopi Jauh, 2014. kopi apa, gula merah, Gula aren. gula aren yang seperti sekarang kayak Janji Jiwa dan lain-lain, nggak ada, jauh nggak ada pada saat itu. Tapi gue memutuskan untuk bikin kopi yang sangat idealis, yaitu manual brew dengan beans asli dari petani Indonesia. Gokil. Gua menolak untuk bikin kopi dengan gula. Gua menolak untuk bikin kopi dicampur dengan susu. Gua tolak. Dan marketnya nggak ada. 2014 ya Mas. 2014. Yuk briefing dikit yuk. 2014 mungkin di Galaxy cuma ada Ed Coffee doang kali itu ya. Ed Coffee dan Coffee. Sanga. Sanga. Oh, sangat cuy. Yuk, cuma ada 2 doang. Gue tahu. Iya. Sekarang udah ribuan kali di Galaxy. Ya. Lanjut Mas. Ed Coffee dia bermain seperti Starbucks ya. Ya. Premium. Ya, which is marketnya udah ada. Dan Sanga pada waktu itu adalah inspirasi gua. Gua mengaca pada Sanga banget waktu itu. Oke. Tapi bedanya Sanga dedengkotnya kopi. Dan gua bukan siapa-siapa. Pada saat itu ya Mas. Pada saat itu. Jadi no market at all. Kita struggling. Nyebur aja tuh Mas. Nyebur aja. Belajar berenang pun gak bisa, udah nyebur aja tuh. Nyebur. Si partnernya ada background kopi atau? Gak ada sama sekali. Background partnernya apa? Dia kerja di Jepang, konstruksi, ya. Bisa dibilang ya kuli lah kalau di sini. Orang Indo? Orang Indo. Orang Indo tapi tinggal di Jepang. Dia kawin di Jepang, punya anak di sana, akhirnya berkeluarga di sana. Oke. Nggak buta kopi sama sekali juga. Oke. Dan setelah coffee shop itu jadi, dia baliklah ke Jepang. Tanpa mau tahu sedikit pun apa yang terjadi sama kedai kopinya. Oke. Dan dia nggak tahu pada saat itu betapa strugglingnya gue. 6 bulan berjalan, as you know, gue isinya cuma spending. No income. Oh my god. No income at all. Per bulan berapa Just itu Mas listrik Mas? Just spending. Mas pernah cerita sama saya ini jebol bro listrik. Sekitar berapa tuh Mas? Kalau boleh tahu? Per bulan operational cost ya, termasuk gaji karyawan mungkin gua butuh 15 ya. 15 million rupiah. 15 juta berarti berapa gelas harusnya kan habis dalam Betul. per hari gitu kan. Betul. Untuk nutupin itu. Tapi nggak pernah sampai. Gak pernah tuh kalau realisasinya 100% ini setengah. Even setengah. Even setengah. Berapa persen?
Untuk nutupin operasional 15 juta. Yang bisa gue bayar cuma listrik. Oh shit man. Even karyawan gue nggak bisa bayar. Dan itu Crash dong. Nombok mas. crash, nombok setiap bulan, nombok untuk memenuhi hak orang. Karena gue nggak mau nahan-nahan hak orang ya. Itu hak dia udah kerja. Ya masa iya gue tahan. Even dia tahu kondisi usahanya lagi seperti itu, tapi itu hak dia udah datang setiap hari. Ya itu harus gue hargai. Dan 6 bulan kemudian si partner gue ini balik ke Indo dengan menuntut gue mau balik modal gue 100 juta plus profit dalam 6 bulan. Wow. Right? Which is nggak ada profit. Which is no profit. Gue buka semua laporan keuangan tapi dia tutup mata. Dia nggak mau tahu. Wah gila banget. Oke. One day itu selesai lah. Walaupun tidak selesai dengan baik. Di hari itu selesai. Tapi one day dia balik lagi. Dengan bawa 10 preman. Oh. Dalam rangka apa nih? Ini berarti setelah 6 bulan ini. Setelah 6 bulan. Dia balik dari Jepang ke sini. Habis itu ke Thomas. Nah di antara 6 bulan ini tuh ada diskusi kayak 4 bulan. No, sama sekali. Even gue menghubungi dia untuk report pun dia bilang sibuk. Jadi memang dia nggak mau tahu sama sekali. Oke. Gitu. Oh sorry mas, gue potong bentar mas. Waktu dia minta duit 100 juta modalnya sama 6 bulannya, yang lo bilang apa berarti mas waktu itu? Yang gue bilang adalah gue buka laporan keuangan. There is no profit bro. Let the numbers speak. There's no numbers at all. Even tabungan gue pun udah apa ya? Udah buat hidup sendiri aja udah susah. Untuk makan sendiri aja udah susah. Oke. Jadi gue buka itu dan dia nggak bisa terima. Oke. Di hari itu selesai. Long story short selesai di hari itu. Minggu depannya dia balik lagi bawa preman. 10 preman. Damn. Dan gue dibawa ke satu tempat. Somewhere lah ya. Dan gue disekap di situ dengan ditutup kepala. Serius? Diikat tangan. Ada pemukulan. Iya. Ya intimidasi pastinya. Dan ketika gue dibawa itu ya gue bawa mobil gue. Untungnya entah kenapa gue feeling gue gak mau bawa surat-surat. Ini si Yaris ini kan? Si Yaris. Yaris putih. Yaris putih. Ya. Yaris putih. Gue gak mau bawa surat-surat lah pada waktu itu. Karena udah feeling gak enak. Ternyata bener adanya gue di-sekap semalaman. Habis itu posisi gue belum married sama bini gue yang sekarang. Oke. Dan pada saat disekap gue sempet colongan bilang WhatsApp bini gue, aku dijebak, gue bilang gitu. Habis itu belum sempet gue cerita lagi, diambil handphone gue, dipukul gue. Ya. Jam berapa itu mas? Alasan mas diundang sama partner mas ke situ, jam berapa itu? Satu area ini jam kan? 11 malam. Itu feeling mas bilang kalau you know me Angga. Gue gak pernah punya pikiran negatif dengan siapapun. Yeah man. You know me very well. Di sini mungkin Angga yang paling tahu gue. Iya. Oke. Sama sekali gue gak pernah punya pikiran negatif. Cuma feeling gak enak aja. Jadi gue gak bawa surat-surat aja. Cuma gue tetap datang. Jam 11 malam. Akhirnya gue di-sekap. Gue sempet colongan WhatsApp bini gue. Aku dijebak tanpa ada penjelasan lain. Karena handphone langsung diambil, gue dipukul. Nah, habis itu bini gue yang pada saat itu pacar gue datang nyamperin ke tempat itu. Karena waktu itu gue pakai iPhone. Find My iPhone gue bisa dibuka sama dia. Yeah. Jadi dia tahu di mana gue. Wah, Okay. Allah Akbar. Dia datang sendiri.
Mbak Caca? Mbak Caca. Sendiri? Tanpa ditemenin satpam atau security atau polisi dan lain-lain. Dia benar-benar datang sendiri. Dan hampir disekap bareng gue. Cuma gue bilang, kalau cewek gue kenapa-napa, ini akan panjang. Ketika gue ngomong gitu, Mbak Caca teriak-teriak di rumah itu. Itu di dalam satu komplek. Iya, dalam satu komplek. Dia teriak-teriak, wah. Nah, untuk mencegah cewek gue teriak-teriak, akhirnya cewek gue dibiarin kabur. Berhasil lah kabur, bukan dilepas ya. Dia berhasil kabur. Posisinya tangannya lagi diikat? Enggak. Atau lagi diskusi aja? Lagi marah-marah? Lagi diskusi aja, lagi marah-marah. Tapi yang diikat itu cuma gue. Oh, iya. Oke. Posisinya kepala Mas tutup juga tuh? Mas gak lihat itu istri? Pas Caca datang, kepala gue udah dibuka. Oke. Gitu. Jadi gue bilang kalau sampai kenapa-napa sama cewek gue, ini akan panjang, gue bilang gitu. Long story short, dia berhasil kabur dengan cara teriak-teriak karena itu di komplek, mungkin dia juga takut tetangga denger ya. Akhirnya dibiarin lah dia cabut. Oke. Caca cabut itu untuk cari backup, either polisi satpam atau hansip dan lain-lain yang terdekat. Mungkin mereka si preman-preman ini tahu kalau Caca cabut, dia akan balik bawa sesuatu gitu. Gak lama Caca cabut, gue dibawa cabut. Pakai mobil gue sendiri. Serombongan itu Mas? Serombongan itu semua orang. Ada premannya 10 orang. Si partner gue itu 1 orang. Plus karyawan yang dia brainwash. Karyawan Mas? Wah. Berarti selama 6 bulan kerja sama Mas Zaki udah. Iya. berarti kayak double agent dong? Iya. Enggak. 6 bulan kerja sama gue. Oke. Gaji mereka gue yang supply, which is mereka tahu kita nggak ada perusahaan, tapi gue tetap penuhi hak mereka. Tapi terbrainwash, mereka ada di pihak sana. On the other side. On the other side. Lalu gue dibawa keluar, kepala ditutup lagi, gue naik mobil gue sendiri, tapi ada di bangku penumpang depan. Ini Yaris kan? Yaris. 5 dia. Ya. Oke. Gue naik mobil gue sendiri Yaris. Yang nyetir gue nggak tahu siapa, di belakang gue juga nggak tahu ada berapa orang. Yang gue tahu adalah banyak tangan yang ke muka gue. Dan di situ gue nggak tahu dibawa kemana, benar-benar literally nggak tahu. Kira-kira itu gue dibawa keluar jam 12:30 malam. Ya 12:30 malam gue dibawa cabut. Gue nggak tahu, pokoknya muter-muter kemana gue nggak tahu. Mereka berbicara dengan bahasa Padang semua, which is gue nggak ngerti apa yang mereka omongin. Tiba-tiba jam 3:30 pagi gue ditendang keluar dari mobil. Itu 3:30 pagi. Itu di depan Mabes KKO Cilandak. Jauh bener. Jauh banget dari Bekasi. Ketemunya di mana waktu sebelumnya? Ketemu sama partner itu di mana? Di Bekasi masih. Oh di Bekasi? Iya. Cilandak Bekasi, friend. My God. Iya, sebelum nyampe ke Cilandak gue juga nggak tahu dibawa ke muter kemana itu. Itu kan ada range waktu 3,5 jam, 3 jam gitu sampai jam 3:30. Iya. Dia nyari tempat. Jauh ya. Sampai akhirnya gue ditendang keluar dari mobil. Handphone gue mereka bawa, gue ditendang keluar, mobil gue cabut, dibawa. Yang bisa gue lakukan adalah gue lihat gue ada di mana. Oh, gue ada di sini. Oke, ada pos di sana. Gue datanglah ke pos melapor, pos KKO. Gue nggak ngelapor, gue cuma minta, Pak, saya mau pinjam telepon. Saya buang di sini sama orang. Saya pinjam telepon untuk telepon keluarga untuk supaya bisa dijemput. Akhirnya gue telepon keluarga dan dijemputlah. Caca ikut jemput gue. Nah, long story short,
setelah kejadian hari itu gue lapor lah polisi karena surat-surat mobil masih Masih gue ada? pegang. Ya. Gue lapor polisi. Gue nggak tahu gimana ceritanya sampai akhirnya gue sebagai pelapor kok bisa jadi seperti tersangka. Oh. Diinterogasi. Sangat. Interogasinya udah mengarah lu bohongin kita. Iya, di switch. Faktanya di switch, lu bohongin kita. Lu tersangkanya. Udah dalam kondisi seperti itu. Akhirnya gue capek sendiri. Ya. Dan gue biarkan. Sudah mobil gue hilang. Handphone hilang. Dompet, tabungan hilang. Semua dan ya itu titik terendah gue. 0 ya mas? 0. Yuk, gue boleh Nol. nanya gak yuk? Mas, gue boleh nanya gak? Boleh. Pada saat lu disekap, kemungkinan besar kan lu akan mati, Mas. Ya. Apa yang lu ngerasa kayak, gue gak mati nih. Karena lu kalau diserk gini kan leher mati, lewat. Gitu. Selesai. Mati. Menurut Mas, apa yang ngebuat nih orang ini nggak mau bunuh Mas? Karena bunuh cuma tinggal ditarik gitu doang, gak gampang. Karena dia masih butuh duit ya. Jadi dia nggak akan bunuh gue. Berarti setelah hari itu masih tetap nyicil, bayar ini? Enggak. Udah. Sampai sekarang masih di ghosting nggak? Masih dihantui nggak sama dia? Beberapa bulan setelah gue akhirnya nyerah sama polisi, masih di ghosting, ngajak ketemu, bilangnya baik-baik. Tapi, iya, Gimana mau baik? Menurut lo gimana bos? Gimana ya bos? Oke. kita ketemu yuk, selesain baik-baik. Dan gue bilang, mohon maaf, gue nggak bisa ketemu dan mohon maaf, sepertinya gue nggak kenal sama kalian. Nah. Dia masih mau ketemu. Iya. Kata-kata mau ketemu kan kayak akrab mas gue. Iya. Si akrab itu. That's why I say tadi, dia masih butuh duitnya. Makanya dia nggak bunuh mas. Endingnya mas gak ngasih duit ke dia. Gak ngasih. Mungkin gak Sama kalau sekali. mas di posisi dia time nih orang gue matiin aja kemarin. Kalau ujung-ujungnya gak bisa ngasih gue duit. Mungkin ada kemungkinan itu, tapi ya alhamdulillah nggak tahu ya, mungkin universe calling itu nggak terjadi ya. Lagian mungkin dia udah dapat mobil sih sama HP, lumayan lah. Iya, walaupun Oh iya, surat gua nggak mikir. Iya, ada mobil Yarisnya cuy. iya, Sama walaupun dia nggak pegang surat. surat-surat, at least dia bisa pretelin Bisa itu mobil. pretelin, benar-benar. Jadi mungkin itu yang dia lakukan. Dan anehnya pada saat bikin perjanjian notaris dulu kerjasama, itu kan kita nyerahin KTP dong, Betul. iya kan? Yes, pasti dong. Gue sempet kirim kenalan polisi gue untuk ngecek ke alamat sesuai KTP. Dan itu rumah kosong. Masya Allah. Dan lu tahu mas dari awal? Enggak. Setelah kejadian baru ngecek iya, itu Mas ya? kan gue bilang, gue menutup mata untuk background checking. Poin nih, this is point. Ya. Ya, Oke. itu bener-bener titik terendah gue 0, uang 0, tabungan 0, Oke. apapun 0. Oke. Dan gue hidup dari gaji bini gue yang pada saat itu masih pacar gue. Wow, that's Another story. another story. Iya. That's another story yang nggak akan pernah gue lupakan sampai saat ini. Makanya gue kawinin. Biar saja yuk. Biar saja. Biar saja. Gue gak mau gue panjangin lagi. Biar saja lah. Ntar aja kalau untuk itu ya. Jangan off air aja ya guys. Terlalu serius. Mas Zaki, gue mau nanya Mas Zaki. Yes. Setelah kejadian malam hari itu, titik nol lu, dan lu merasa down sedown-downnya mungkin Mas ya di dunia ini. Lu merasa trauma gak Mas untuk akhirnya bangun bisnis lagi gitu? Bangun bisnis lagi enggak. Tapi untuk bangun bisnis kopi lagi, yes. Mungkin sampai saat ini. Sampai sekarang, yes, traumanya masih ada. Tapi yang gue lakukan adalah setiap temen gue mau bikin bisnis kopi, gue selalu berdiri paling depan untuk bantu. Dalam hal apapun?
dalam hal concepting. Oke. Ini pelajaran yang gue dapet bro. Lu jangan melakukan ini ya. Oke. Lu jangan melakukan itu ya. Yang lo harus lakukan A, B, C. Oh, based on true story lu sebelumnya Based on experience true ya. Ya. Jadi kalau dibilang trauma ya trauma untuk bikinnya cuma dengan experience dan pengetahuan gue yang akhirnya paham banget kopi, gue membantu teman-teman gue sendiri untuk bikin coffee shopnya mereka. Oke. The same thing loh, gue nggak trauma, tapi justru gue membantu orang untuk lu Iya, jangan iya, melakukan yang ini ya. Got it. Get it? Oke. Maksudnya gue nggak malah terbelenggu turun. Yes. Enggak. Oke. Gue naik untuk membantu teman-teman gue. Even gue nggak bikin. Oke. Gitu. Nah, Check this out, this is beat becoming hot. Blow some fire in my pocket, I'm the flyest like a rocket. I'ma make you mine, baby girl, you so fine. Yes, I'm a star, but now I'ma let you shine. You know my name, yeah, probably know my game. I've been keeping it real all day, all night, all fight, all right. I'ma keep it on the night, keep it low on the track, never ever fall back. Masih kurang banyak, jadi aku tambah lagi. Buka mata dari malam aku hustle sampai pagi. Susun kata-kata, tuangkan isi hati.